morning para sahabat, kembali bersama Pak Deguar. Oke, di video kali ini Pak De akan bahas bagaimana perkembangan untuk budidaya dapnya magna ya, kutu air besar. Tapi sebelumnya lanjut, silakan dulu bantu subscribe ya channel Deguar agar bisa berkembang dan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kalian semua. Mantap. Oke para sahabat, jadi hari ini Pak De akan memanen dapnia magna hasil kultur ya. Di sini Pak De sudah siapkan alat-alatnya seperti ya, wadah kecil ya, ember kecil ini, cobek ya kalau bisa dibilang cobek kecil, ada capungnya. Karena Pak De mungkin bersahabat dengan rukun ya, dengan capungnya, jadi dengan alam Pak. jadi dengan alam, bersahabat dengan alam ini. Tapi dia ini sebenarnya sebagai hama ya. Kalau dia bertelur dan beranak di tempat burayak ikan cupang, jadi dia akan memakan dari anakan ikan cupang. Jadi ketika Pak dibilang hama, dia kabur langsung. Aduh. Datang lagi tuh. Dia tuh pengen ikut syuting dia. Pengen ikut viral dia. Iya. Oke, lanjut lah. Jadi sekarang Pak De manen untuk dapnya magna ya. Jadi di sini kita bisa lihat hasil dari budidaya sangat melimpah sekali ya. Di sini Pak De bisa panen setiap hari ya. Mantap. Setiap hari, dan Pak De bisa juga jual setiap harinya dari beberapa kolam Pak De yang sudah diisikan kolam dapnya magna. 2 kolam ini sudah ini sama yang ini sudah sempat panen ya. Yang ini belum. Tapi Pak De jelaskan yang di sini saja karena sudah hari ini panen ya. Sudah mengumpul ya. Kalau sudah mengumpul seperti ini, kita harus wajib memanennya ya. Jadi untuk tempat agar lebih luas lagi untuk berkembang biaknya. Jadi kita harus manen ya. Jadi kita bisa manen langsung tanpa serokan juga bisa. Langsung diserok aja langsung nih. Saja. Buset. Waduh. Langsung saja ya. Jadi, banyak sekali. Ini kutu air besar ya dapnya. Ya, ini dapnya magna khusus untuk kutu air besar ya. Setiap hari kita bisa menyeroknya. Dan panennya pun sangat melimpah ya. Kita bisa juga menyerok yang lainnya. Jadi Pak De siapkan lagi ya untuk ember-ember yang lainnya. Jadi setiap harinya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, lagi bentar rahasianya Pak De. Rahasianya oke, Pak De akan bongkar ya. Nah, ini juga dia sudah ngumpul. Teman-teman pasti mau tahu rahasianya ini seperti. Itu lagi. Banyak. Ini lagi. Kalau dia sudah selesai dikasih pakan, pasti ngumpul ya. 5 menitnya lah. 5 menit kemudian dia akan ngumpul ya. Tadi kan serok lagi ya di sini. Jadi kita bisa langsung menyeroknya banyak sekali ya. Tinggal serok aja ini. Wadidaw. 2 kali serok udah. Ini lagi satu, ini pengen viral. Banyak. Nah, ini lagi. Ada cicak nih ekornya nih. Banyak sekali nih Pak De. Masih banyak ya. Jadi rahasianya gampang sekali ya untuk budidaya dapnia magna agar setiap harinya bisa panen ya. Karena Pak De sudah melakukan eksperimen ya dalam satu wadah kecil. Di sana Pak De masukkan air serta pakan, bisa molase M4 dan juga bisa green water dari kolam lele. Nah Pak De ketika Pak De masukkan 1 biji saja ya indukan dari dapnia magna. Dapnia magnanya bisa beranak dari 30 sampai 50 ya dalam 1 kali 24 jam. Mantap. Setelah itu Pak De pisahkan lagi. Ketika dia sudah beranak di sana, Pak De angkat lagi indukannya, Pak De pindahkan lagi.
1 hari atau 2 harinya lagi beranak Lagi beranak. Jadi sangat puas ya kalau kita budidaya dapnya magna, dan hasilnya pun sangat luar biasa. Meskipun kita serok seperti ini atau kita ambil dapnya magnanya sebanyak ini, besok perkembangannya melimpah lagi. Nah, di sini juga Pak De pelajari kenapa Pak De senang sekali ya untuk mempelajari anatomi dari kultur kutu air atau budidaya kutu air. Karena di rumah Pak De ataupun khususnya di daerah Pak De di Bali Timur susah sekali ya untuk mendapatkan pakan hidup. Jadi Pak De harus bisa bagaimanapun caranya mengembangkan dari pakan hidup. Nah, sama halnya dengan kutu air kecil Moena SP. Di sini juga dia memiliki telur ya, telur yang terlepas. Jadi ada dapnia magna yang besar dan memiliki titik putih. Nah, di sana kutu airnya memiliki telur ya, membawa telur ya. Mungkin Pak De akan serokkan satu mungkin ya, salah satunya ini ya. Oh, ini itu. Nah, itu bawa telur ya. Yang ini dia memiliki telur ya. Nanti biasanya dia melepaskan telurnya ke bawah ya. Jadi kita tidak perlu untuk menguras airnya karena ada telur yang mengendap di bawah. Kalau ingin memberikan air baru, kita bisa mengambil air yang di atasnya saja untuk mengganti mengganti sekitar 30% saja ya airnya, agar mendapatkan air baru sedikit. Jadi ketika panen kita bisa menambah air barunya sedikit saja atau mengurangi air yang sudah dipakai dalam pengkulturan. Jadi rahasianya sangat simpel sekali ya. Pertama kita siapkan kolam, ketinggiannya 20 cm ya. Tadi biasa pakai seperti ini ya, seperti sejengkal ini, kira-kira 20 cm. 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20 cm ketinggian airnya, serta pada siapkan aerator ya, aerator yang 2 lubang. Oh, jadi wajib aerator ya? Wajib sekali ya untuk pengisian aerator, karena suplai dari oksigen agar tercukupi ya, karena pertumbuhan dari dapnia magna yang ruang lingkupnya kecil seperti ini, agar bisa menyuplai oksigen banyak sekali untuk dapnia magna yang baru menetas ataupun anak-anak burayak yang sudah mulai bisa berenang ya di dalam pengkulturan kutu air. Kalau tanpa aerator juga bisa ya sebenarnya, cuma nanti hasilnya tidak maksimal. Ketika kepadatan dari dapnia magna itu melebihi ataupun telat kita memanennya, kebanyakan dapnia magna akan mati ya, berada di bawah karena suplai oksigennya tidak ada kalau kita tidak memakai aerator. Jadi kalau kita memakai aerator, meskipun kita telat panen, kita bisa masih melihat perkembangan dari kutu air ya. Jadi masih terjaga ya kandungan oksigennya, masih ada suplai oksigen yang ada dalam kolam ya, dalam kolam ini. Jadi meskipun Pak De serok, nah ini pun dia naik lagi nih. Tuh masih banyak lagi naik lagi. Walaupun tadi sudah diserok nih. Ini juga masih ada, bahkan itu ngumpul lebih banyak dari tadi. Ini lagi. Biasanya dia menepi ya untuk bergerombol. Ketika Pak De memberikan pakan, dia akan menepi ke pojok ataupun di tepi-tepi kolam ya. Dia akan bergerombol di sana dan dia akan naik menunjukkan dirinya bahwa perkembangan dapnia sangat bagus sekali ya. Kita tidak perlu khawatir kalau telat dalam panen ya, karena di sini sudah ada suplai oksigen yang bisa menampung dari banyaknya perkembangan dapnia magna. Jadi rahasia yang kedua yaitu pakannya ya. Pakannya ini yang paling penting ini. Pakannya biasanya Pak De kasih ini ya. Jadi biasanya Pak De kasih ampas tahu di kolam lele. Kolam lele. Kita lihat kolam lelenya Pak De.
Airnya hijau. Nah, di sini kolam lelenya Pak De. Dan Pak De biasa memberikan pakan yaitu ampas tahu ya. Ini pakan ampas tahunya. Biasanya Pak De kasih langsung ke lele. Meskipun kita tidak memfermentasi dari ampas tahu ini, diberikan langsung ke lele, tidak apa-apa ya, nanti di sini akan diurai lagi bersamaan dengan air yang ada di dalam kolam. Jadi kita bisa kasih makan langsung. Nah, di sini nanti lelenya yang mengolah ya. Ya, nanti lelenya yang mengolah. Nah, itu kumis-kumisnya tuh. Iya. Itu dia. Karena Dimakan sekarang langsung. Pak De kalah saing ya. Kumisnya Pak De sudah dikuris. Jadi nggak bisa unjuk kumis untuk lelenya. Kalahkan sama kumis lele. Jadi di sini untuk kolam lelenya, dan hasil dari pemberian ampas tahu langsung ke kolam lele sangat bagus sekali ya, karena bisa mendapatkan infusori yang sangat banyak pada saat malam hari. Jadi ketika malam hari dia akan naik infusorianya. Jadi kita bisa langsung juga kasih ke Daphnia magna sebagai pakan alami, dan sangat irit sekali ya untuk modal pengeluaran dari pembudidayaan Daphnia magna. Jadi kita bisa langsung serok saja ya. Jadi kita bisa serok seperti ini untuk air hijaunya. Untuk pemberian pakan Daphnia magnanya. Kita bisa langsung kasih akuk. Aduh. Jadi kita langsung kasih ya di sini. Dalam satu hari biasanya Pak De kasih 2 ember seperti ini ya. Untuk 3 kolam. Untuk 1 kolam saja. Untuk 1 kolam. Untuk 1 kolam. Jadi green water yang sudah ada di kolam lele ini sudah matang ya. Jadi bagus sekali untuk pemberian dari pakan Daphnia magna. Dan hasilnya pun kita bisa lihat ya. Masih bisa diserok lagi, itu masih banyak yang empuk. Unlimited ini. Merahnya benar-benar menggoda, jadi kita bisa langsung masukkan saja. Jadi sehari 3 ember ini ya? Sehari ya 3 ember. 1 ember di sini, 1 ember ataupun 2 ember boleh ya. 1 sampai 2 ember. 1 sampai 2 ember boleh ya. Tergantung dari kepadatan Daphnia magna. Kalau kita sudah lihat perkembangannya banyak sekali, kita wajib menambah pakannya agar suplai makanan juga banyak tersedia ya untuk anak-anakan yang baru mecah dari indukan Daphnia magna. Jadi kita bisa nikmati hasil Daphnia magna setiap hari ya, tanpa khawatir kita kekurangan dari pakan alami. Nah, di sini juga Pak De tekankan untuk pemberian pakan Daphnia magna kita bisa juga berikan kepada burayak ikan cupang yang berumur 1 bulan ya. 1 bulan sudah bisa dia makan, khususnya di anakan dari Daphnia magna yang masih kecil-kecil. Yang masih kecil-kecil. Jadi Pak De biasanya menerapkan seperti ini ya, ketika Pak De menyiapkan untuk pakan burayak ikan cupang yang berumur 1 bulan, biasanya indukan dari Daphnia magna akan nyangkut di sini ya. Oh, ini pakai nyaring ya? Ini saringannya yang lubangnya agak lebih besar, jadi dia akan nyangkut, untuk indukannya akan nyangkut di sini, dan anakan dari Daphnia magna akan lolos dari lubang-lubang ini. Jadi kita bisa langsung berikan untuk anakannya. Dan untuk indukannya kita bisa lepas kembali, dan besoknya kita bisa panen lagi untuk anakan dari Daphnia magna. Luar biasa. Ini Pak De sudah bongkar ya untuk para sahabat yang lainnya, agar kita bisa tetap semangat ya untuk memberikan pundi-pundi rupiah dalam hobi, usaha, dan tentunya di keluarga. Mungkin coba langsung disaring Pak De. Disaring ya boleh. Ini rasanya banyak. Itu banyak yang kecil-kecil kayaknya. Ya. Nanti kita bisa saring ya di bawah ya. Coba disaring.
Ini indukan semua ini. Nah, yang nanti kita bisa lihat untuk indukannya dia akan nyangkut di jaringnya. Dan kita bisa lihat anakannya yang lolos ya seperti ini. Oh, ini kecilnya seperti kutu air kecil ya? Ya, seperti kutu air kecil. Nah, ini kita bisa langsung berikan ya di umur ikan cupang, burayak ikan cupang yang 1 bulan ya. Kita bisa goyang-goyangkan seperti ini biar ada yang keluar juga untuk anakannya. Banyak yang keluar. Tuh, anakannya keluar, indukannya masih nyangkut sini. Nah, indukannya masih nyangkut. Nah, indukannya ini kita bisa kembali lepaskan ke sini. Kita bisa lepaskan lagi biar besok dia lagi beranak. Jadi kita bisa ambil untuk anaknya saja besok. Sangat simpel sekali ya untuk perkembangannya. Nah, ini anakannya kita bisa keep untuk ikan cupang yang berumur 1 bulan. Lumayan juga nih, banyak dapatnya. Setiap hari kita bisa panen seperti ini. Jadi ini alternatif selain kutu air kecil, kita bisa kasih Dabnia Magna ya, untuk burayak. Sekali ya untuk. Nah, ini lagi tuh naik ya. Terus dia naik. Banyak sekali ya. Terus untuk tempat kulturnya ini agak berbeda dengan kutu air kecil ya. Kalau di Dabnia Magna ini cenderung lebih jernih airnya. Karena untuk dari pembelajaran Pak Ade ya, untuk dari khususnya Dabnia Magna, ketika Pak Ade melakukan banyak sekali eksperimen ataupun percobaan dan banyak juga kegagalan yang Pak Ade temui dalam pengkulturan Dabnia Magna, dia khususnya harus berada pada tingkat hancur. Keadaannya harus sedikit lebih bening ya untuk pakannya. Pakannya pun harus, kalau pakai pakan fermentasi, harus benar-benar pembusukannya di luar dari kolam ini ya. Beda halnya dengan dari kutu air Moina ya. Kalau Moina juga hampir sama ya, cuman lebih kuat dia di air yang keruh. Kalau dia di Dabnia Magna tidak bisa ya seperti itu, karena kita harus benar-benar menjaga kualitas airnya. Meskipun kita pakai pakan fermentasi, usahakan fermentasinya itu lewat dari 2 atau 3 hari lah. Dan kalau kita memakai dari pakan cucian air beras, kita bisa diamkan dulu selama minimal 5 hari lah. Minimal 5 hari kita diamkan di luar dari kolam ini, atau kita bisa masukkan dalam ember ya. Kita masukkan dalam ember. Setelah itu kita diamkan selama 5 hari. Setelah 5 hari kita bisa kasih pakan langsung ya. Kita bisa tambahkan ayam 4 dan molase. Karena di sana pentingnya juga untuk pemberian pakan agar pertumbuhan dan perkembangan dari Dabnia Magna lebih bagus ya. Jadi sangat simpel sekali ya. Dalam 3 kolam di sini, ada juga beberapa lagi kolam di rumah Pak De yang lagi satunya. Jadi Pak De 2 ada tempat untuk pengkulturan Dabnia Magna. Karena di sini di kebun, jadi jauh dari jalan raya ya, jalan raya umum. Jadi Pak De siapkan di kebun juga untuk menjaga stoknya ya, agar selalu ada, karena permintaan di rumah. Dan pakan-pakan dari ikan hias Pak De sudah bertambah ya. Jadi di sini Pak De harus benar-benar ekstra dalam pengembangan pakan ya. Jadi swasembada pangan pakan hidup ya. Mantap. Wah, ini udah lebih dari 16 menit Pak De. Oh, cukup ya untuk hari ini ya. Kasihan kuota teman-teman. Tapi sangat bermanfaat ya ilmu kali ini. Jadi, bisa diulas kembali bagaimana cara untuk kultur Dabnia Magna. Jadi poinnya kita siapkan kolam dengan diameter kalau bisa 1 meter, lebarnya panjang sekitar 1,5 meter juga bisa. Di sini kan dibagi menjadi 3 kolam, dan kedalamannya 5
sampai 20 cm, serta kualitas airnya. Yang pertama kali kita wajib ya endapkan selama 1 atau 2 hari. Oke. Setelah itu kita kasih aerator agar tetap ada suplai oksigen. Setelah itu kita baru masukkan starter dan tentunya dibarengi dengan pakan ya. Pakan yang seperti tadi itu ya. Seperti tadi ya. Kalau kita mengambil pakan dari green water tanpa difermentasi pun tidak apa-apa ya, karena sudah diolah di sana ya, di luar dari fermentasi pembusukan ya, karena sudah diolah dari ikan lele. Jadi kalau kita pakai fermentasi dari molase 4 ataupun cucian air beras, ampas tahu, kita harus benar-benar fermentasikan selama 5 hari ya, minimal 5 hari, agar pembusukannya maksimal di sana, di ember. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam kolam. Jadi hasilnya pun memuaskan seperti ini. Dan kita bisa memanennya setiap hari ya, tanpa kekurangan stok. Unlimited Ya. Siap. Karena benar-benar Pak diterapkan secara serius ya, karena banyak sekali ikan-ikan Pak di rumah. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan semangat selalu untuk perkembangan dunia ikan hias. Salam sukses, mantap.